channel Andromeda dan balik lagi sama gue di konten Andromeda English ya. Jadi kali ini sesuai janji ya, kita bakal bahas sedikit tentang Mas Red gitu ya. Gue udah nonton sekitar 3 episodean ya kan, 3 episodean tentang Mars Red ya. Jadi kita langsung aja ke pembahasan videonya. Jadi kali ini gue bakalan bacain dulu ya sinopsisnya. Ini gue baca ya kan. Jadi kita langsung aja sama sinopsisnya, gue bacain ya. Di kisah masa yang terjadi pada tahun 1923 dan keberadaan vampir sudah ada cukup lama ya. Tapi sekarang jumlah vampir semakin meningkat dan sumber darah imitasi misterius bernama Askra ya telah muncul ya. Pemerintah Jepang menciptakan kode Zero ya, sebuah unit khusus yang ditugaskan untuk menjatuhkan pasukan vampir ya. Dan cara apa saja yang lebih baik untuk melacak vampir lainnya menggunakan vampir ya. Jadi dibentuk oleh Letnan Jenderal Nakajima. Unit ini dulunya bertugas untuk bisnis informasi seputar perang ya, tapi telah ditugaskan kembali untuk menyelesaikan krisis yang disebabkan oleh vampir. Kode Zero ya kan dan S kelas vampir bertugas untuk menyelidiki jumlah peningkatan vampir dan menghentikan demi melindungi masyarakatnya. Yaitu sinopsis dari Mas Red ya. Mas Red sendiri itu kalau kita search itu genrenya itu militer ya, ada militer, terus ada actionnya ya, ada actionnya, ada militernya, historical, supernatural, dan tentu saja vampir ya. Jadi di ini dia disetujui oleh signal.md ya, studio bikin master. Jadi dia signal.id ini dia yang terkenal, dia pernah bikin Fate Grand Order ya, yang Shinsei Entaku Ryu Iki Camelot Part 1 ya, dan juga pernah bikin itu juga. Ini ada banyak dia ya, tapi animenya banyak yang belum gue tonton dan jarang gue tahu gitu ya, anime dari signal.md ini gitu ya. Jadi sekarang masa di live chart itu udah keluar ratingnya cuy ya. Sekarang udah OTW episode 10 ya, berarti ini episode 10 6 hari lagi ya, berarti baru keluar belakang lagi ya, baru beberapa hari kan ke episode 9 ya, dan baru nonton episode 3 ya. Jadi di sini dapat di live chart dapat rating 7,61 sorry ya, 7,61 bukan 6 cuy, 7,61 cuy ya. Kalau nggak salah kalau 2 hari atau 3 hari yang lalu gue lihat di My Anime List itu nyampe 6 cuy ya. Tapi gue ini pakai tokennya di live chart aja cuy ya. Nah gue biasanya lihat di live chart cuy ya, di live chart.me gitu cuy ya, itu gue biasanya di situ ya. Jadi di sini community ratingnya 7,61 rating dari Mas Rednya cuy ya. Dan ya gue bakalan ngejawab gue bakalan nganalisa dan pendapat gue kenapa ini dapat 7,61 cuy ya. Jadi kita diawali dengan scene itu di awal itu kayak langsung lompat cuy ya, maksudnya langsung lompat, nggak dari awal banget cuy ya. Misalnya dari awal kita hitung dengan angka, misalnya awalan itu 1 cuy ya, kalau ini langsung ke angka 3 cuy ya, tanpa ada 1-2-nya gitu cuy ya, tanpa ada 1-2-nya, jadi langsung ke 3 gitu ya. Jadi gak langsung ke tengah juga enggak ya kan. Dari pertama juga ya enggak dari pertama banget gitu cuy ya. Gue nggak tahu kenapa kayak gitu. Kalau gue nonton merasanya gitu. Gue di episode 1 gue nonton itu ya bingung ya. Gue bingung ini vampir dari mana cuy. Dan kalau ada vampir ini kan, kalau di anime masalah ini kan ada tanda kayak stigma gitu cuy ya, kayak ya tanda kayak lingkaran, terus kayak ada juri-jurinya gitu lah ya. Pokoknya setiap vampir ada tandanya ya, di suatu tempat di tubuhnya itu, ada di lidah, ada di mana gitu cuy ya. Nah ya kan, gue bingung selalu di situ aja. Kalau misalnya nonton kayak Owari no Seraph gitu kan, ya emang ya gue bandingin sama yang gue pernah nonton anime yang model vampir gitu cuy ya. Itu salah satunya Owari no Seraph. Ada vampirnya ya kan. Kalau di Owari no Seraph itu
jelas gitu ya apa namanya vampirnya dari mana. Kalau di Owari no Seraph itu kan emang vampirnya tuh emang ada rasnya gitu cuy ya, kayak ada ya ada rasnya ya, ada ras-rasnya ya, ada ras manusia dan juga ada ras vampir dan juga kayak ada ya ada monster ras monster gitu lah ya kalau di dunia Owari no Seraph gitu cuy ya. Kita udah tahu karena emang udah diceritain dari awal kalau di Owari no Seraph itu vampirnya dari mana gitu cuy ya. Dan di Owari no Seraph si vampir itu emang ras, jadi tinggal ada tanda-tanda khusus dari misalnya vampirnya kayak ada tato stigma ya emang itunya. Kalau yang di warna itu vampir emang ciri khas vampir ya, mata vampir, taring ya, yang aus darah ya kan, kekuatan vampir gitu cuy ya. Berbeda dengan di Mas Red itu kayak langsung ke tengah dan gue bingung itu vampir dari mana satu cuy ya. Dan di abis di awal itu kayak yang gue bilang kayak ya langsung bukan ke tengah ya, sorry ya, maaf lagi nih, bukan ke tengah ya, lalat ya, cuma ke tengah ya, mau ke tengah lah ya kan, langsung lompat ke mau yang ke tengah gitu ya, nggak dari awal gitu cuy ya. Nah sini dari episode satu gue bingung ya kan, ya bingung karakter utama itu, misalnya ada build dari karakter utama itu uh, si Maedanya itu kan itu ya, dia tuh gue bingung si Maedanya itu Maeda Yoshinobu sini main karakternya ya kan, itu gue bingung itu dia kenapa jadi bisa jadi tentara ya, kenapa bisa jadi uh, ya kolonel gitu ya. Gue cuman di episode satu itu cuman di ceritain itu dia ketika dia belum jadi komandan pemerintah ya, komandan khusus ya dari pasukan khusus 16 di episode satu kan, dia ya nyelesain satu masalah vampir gitu cuy, yang vampir itu ya kebetulan ada dia kan aktor dari teater gitu cuy, dan kecelakaan ya kan, dan akhirnya dia jadi vampir cuy. Di teater itu juga ada vampir gitu ya, dan orang yang jadi vampir itu kalau di anime Masaret itu hanya beberapa manusia yang tahan terhadap ya suntikan dari darah vampir yang bisa digigit vampir ya, cuman ya 10% orang yang bisa bertahan dan berubah jadi vampir cuy, yang lainnya bakalan disebenarnya dan mati keracunan nih kan, dengan darahnya vampir itu cuy ya. Jadi itu kenapa gitu ya, di pasukan khusus 16 ini cuman 4 orang ya, cuma sedikit yang jadi vampir gitu ya. Ya cuman orang-orang tertentu gitu ya yang bisa jadi yang versi vampir dan bisa survive dan jadinya vampir gitu, nggak meninggal gitu cuy ya. Nah itu di episode cuman ceritanya si Maeda doang naik jadi pemimpin pasukan khusus ya, dinaikin 2 tingkatan gitu ya, dua tingkatan ya, 2 tingkatan pangkat ya, naik dua tingkat pangkat ya, jadi pemimpin kalau itu pasukan khusus gitu ya. Di episode situ tanpa itu kita ceritain di episode awal itu kenapa sih yang motivasinya si kolonelnya itu kenapa begitu gitu ya, di episode awal ya. Ini gue ngomong ini masih pendapat gue sedikit ya, masih kita bahas-bahas sedikit gitu ya selama gue baru nonton 3 episode kayak lagi ya, mention nih kita ya kan, gue baru nonton 3 episode ya. Gue tapi pendapat gue setelah gue nonton 3 episode ini gitu, 3 episode dari Mas Red ini ya kan. Dan alurnya kalau menurut gue dari gue nonton 3 episode ini agak sedikit lambat, tapi itu enak buat ditonton ya, chill banget gitu ya, buat ditonton tuh chill banget cuy ya, jujur aja buat ditonton tuh chill banget ya, buat ditonton sambil sendiran ya kan, chill gitu ya. Jadi alur ceritanya tuh emang agak sedikit lambat dan chill cuy, dan actionnya juga dapat ya dari episode 1-3. Emosinya juga kalau menurut gue dapat ya, apalagi di episode 1 gitu ya, dapat cuy ya, kalaupun nggak terlalu dihituin banget yang meninggalnya itu ya, apa namanya ceritanya gitu cuy ya nggak terlalu banget tuh ya, tapi tetap dapat cuy ya. Masih juga dari gue nonton 1-3 juga dapat ya kan, dan ya actionnya juga dapat dari penonton sampai episode 1-3 ya, sedikit cuy ya, dimana penonton itu kan pas dia lawan dari 2 ya, pas itu dia lawan pasangan vampir gitu cuy ya, pasangan vampir, dan kita disitu juga ada sedikit karakter buildnya ya dari pasukan khusus 16 ini ya kan, bahwa dia uh, ada satu karakternya Kurusu itu cuy ya,
dia salah satu uh, anggota dari pasukan khusus 16 dia yang digigit vampir kelas S ya kan, kelas S ya kan. Dan ya dia itu nggak bisa bunuh vampir secara brutal atau secara main colok aja gitu cuy ya. Kalau misalnya masih bisa dibuat diskusi, dia bakal masih diskusi juga cuy ya. Beda ya kan kayak gitu ya. Itu karakter build, mulai karakter build dari karakter-karakter dari pasukan khusus 16 ini ya, anggota membernya gitu cuy, yang which is bagus cuy ya. Karakter buildnya keren gitu ya kan. Dan ya setelah di vampir itu kan ada yang dia membasmi vampir-vampir itu yang makan manusia aja ya, yang darah manusia dan membunuh manusia, itu bakalan di warning parah aja pasti ditangkap juga. Nggak langsung dibunuh sama pasukan khusus 16 ini, dikasih pilihan ya kan, mau menyerah atau meninggal. Misalnya menyerah nanti di taruh sel khusus, kayak di sel khusus gitu ya kan, kayak si cewek di episode 1 sel khusus masih ya pemilihan apa ya cuy ya. Dan dimasukin itu ke pasukan khusus 16 gitu. Jadi pasukan khusus 16 nih dia tuh rencana dari pemerintahannya itu dia mau mengembangin pasukan unit khusus vampir cuy untuk melawan negara lain yang punya unit khusus vampir juga. Jadi kayak dia tuh kayak ya kayak warning buat militer aja gitu cuy. Ada militer lain tuh udah punya masalah khusus kayak gini gitu ya, takut diserang mungkin lah ya. Nah tujuan si itu juga kayak gitu cuy ya, tapi kita gak tahu nanti atasannya ya kan apakah bakalan sudah berkekuatan bakalan jahat dan bakalan gimana, kita nggak tahu ya cuy ya, karena gue baru nonton dari 3 episode doang. Dan jujur aja alur ceritanya bagus gitu ya cuy, chillin banget cuy. Gue kira ini bakalan alur ceritanya bakalan berat cuy, ternyata alur ceritanya tuh bakalan santai cuy ya, santai terus itunya dapet gitu cuy ya. Dan sayangnya itu yang gue bilang cuy, yang awal-awalnya nggak dari awal banget dan nggak diceritain ini vampir dari mana. Dan si Kolonel Maedanya itu ya kan, itu kenapa dia masuk situ cuy ya, maksudnya ya motivasinya ini di mereka ya. Mungkin karena gue baru nonton 3 episode, mungkin bakalan diceritain itu di episode selanjutnya gitu cuy ya. Mungkin ya bakalan gue diceritain di episode selanjutnya itu ya, ketika dan kamu tau gue belum nonton di episode selanjutnya gue bakal tonton. Dan ya misalnya ada ya it's okay gitu ya. Tapi misalnya ada di episode setelah gue nonton episode 3 ya, lebih dari 3 gitu ya, itu baru ceritain misalnya Colin Maida kenapa dia masuk militer segala macam ya. Gue tahu itu dulunya dia tuh masuk perang dunia kedua, maksud gue kenapa gitu dia jadi mau jadi tentara gitu cuy ya. Maksudnya ya motivasinya dia lah ya, motivasi hidupnya dia kenapa jadi tentara. Mungkin kan dia hidup tidak punya tujuan gitu ya kan. Secara kalau menurut gua dari karakter, dari segi karakter dan gambaran dari Maeda ini, Maeda Yoshinobu ini udah keren banget ya, gagah, galak, keren, tegas gitu cuy ya. Sayangnya tuh detail itunya dari awal tuh nggak diituin cuy ya. Misalnya kalau misalnya dari awal misalnya ciptaan ini hamil dari mana segala macem gitu, coba kan dari ini dari ciptaan manusia penelitian atau gimana gitu ya, atau ya terus asal usul si Maidanya ini ya karena jadi vampir segala macam, misalnya ceritain sedikit aja di awal-awal gitu cuy ya. Jadi kita episode satunya tuh nontonnya tuh bisa ngikutin langsung gitu, bisa ngikutin langsung dan ya bisa ngikutin langsung dan nggak bingung gitu cuy. Episode satu jujur aja gue agak sedikit bingung ya, entah gue nontonnya memang bodoh gitu cuy ya kan, atau gimana cuy ya. Tapi kalau gue sih ngerasa itu begitu gitu cuy, kayak gue agak bingung episode satu cuy, tapi gue nikmatin aja cuy. Dan selanjutnya juga ya masih bingung juga itu kami dari mana, tanya gue di awal dan segala macem cuy ya segala macem ya kan. Dan ya tapi overall itu enak buat ditonton ya, dan keren mungkin keren santai. Dan harusnya nanti kita bakal dikasih action keren banget setelah nonton di episode mungkin 4 lebihan nih gitu ya. Karena di episode 1, 2, 3 aja gue udah ngeliat nih ya, potensi actionnya bakalan keren banget sih ya. Kalau gue tonton itu dari 1 sampai 3 itu kan kita dikasih action sedikit gitu sih ya. Kalau menurut gue itu udah keren banget ya. Di vampira itu bisa
gerakan cepat gitu ya, bisa kayak ngilangin ditsus gitu, itu udah ya potensi actionnya, udah ada action, sedikit actionnya yang keren-keren gitu cuy ya. Dan ini actionnya gue suka cuy ya. Pertanyaan apakah dibikin AMV atau bukan ya, jawaban gue sebenarnya tidak gitu cuy ya, sebenarnya tidak, berarti tidak masuk anime favorit gue banget cuy ya. Yang gue bikin AMV itu anime yang favorit gue banget, yang gue suka banget. Nah itu ini cuman itu yang gue suka gitu cuy ya. Ya jadi mungkin itu aja ya kan, pendapat pembahasan kita tentang Mas Red ini ya, setelah gue nonton 3 episode ya kan. Dan ya mudah-mudahan kalau kalian yang menonton ini, nonton aja ini, seru, enak banget kalau habis nonton yang ceritanya berat ya kan. Ya enak banget kalau buat nonton yang ceritanya berat gitu cuy ya. Ya kan tahu ya, kayak bisa Re:Zero, bisa nonton Re:Zero, terus nonton ini itu buat refreshing buat otak kalian lah ya, biar nggak ceritanya tuh kayak nonton yang ceritanya nggak terlalu yang berat-berat banget gitu ya. Jadi ya enak buat refreshing otak gitu ya. Dari sampai sini animenya seru banget ya, alur ceritanya juga enteng ya kan, nggak terlalu berat banget ya. Dan alur ceritanya kecepatannya itu ya agak sedikit lambat, jadi kita chill banget gitu ya, nggak terlalu terburu-buru ya. Dan ya keren gitu ya. Ya mungkin itu aja ya pendapat gue dari tentang anime Mas Red ya. Kalau gue nonton 3 episode ya, misalnya gue nanti udah nonton udah keluar semua episodenya, dan gue udah nonton semua episodenya ya kan, dan misalnya ada yang pengen gue omongin lagi ya kan, dan gue bakalan bikin videonya lagi gitu ya, tentang Mas Red ya kan, final version ya kan, final version dari bahasan gue tentang Mas Red ya, ketika episodenya udah keluar semua dan gue udah pengen gue ngomongin gitu ya. Ya pasti ada gitu kan, gue baru nonton 3 episode gitu cuy ya, misalnya gue udah nonton semua, udah episode udah keluar semua ya, gue udah nonton semua ya kan, dan pasti gue ada yang gue omongin lagi pasti gitu cuy ya. Jadi tunggu aja ya kan. Tapi kalau misal dia ngomong nih bagus kan, gue tonton ya, sekali lagi bagus gitu cuy ya, buat kalian itu selingan dari anime yang ceritanya itu berat gitu cuy ya. Ya mungkin itu aja pembahasan kita pada video kali ini. Sekian dari gue. Goodbye, dadah.